Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengawali usaha ini, saya mempunyai mimpi besar. Mimpi besar itu adalah ingin membuka lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. Atas dasar itulah, Dimsum Haji Dhani ingin membuka sebuah paket keagenan ekonomis. Kenapa harus Dimsum Haji Dhani? Karena Dimsum Haji Dhani sudah memiliki sertifikat BPOM, sudah memiliki sertifikat halal. Hal itu menjadi sebuah jaminan bahwa produk yang kami keluarkan adalah produk yang berkualitas serta higienis. Bagi para pejuang rupiah di seluruh Indonesia, segera bergabung bersama kami, hubungi kontak kami segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kondisi saat ini adalah bukan kondisi yang sangat berat untuk kita sendiri. Apalagi di kondisi pandemi, ditambah biaya-biaya semua naik. Jangan merasa bahwa diri kita yang paling susah. Tetaplah optimis bahwa diri kita yang paling beruntung. Prinsipnya hanya satu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Dubur-dubur utang sama orang Tanah Abang. Tengah malam saya pernah didatengin orang Tanah Abang. Marah-marah. Tetangga semua kumpul, Mas. Malu saya kan di depan karyawan kayak gitu. Walaupun bagi saya pribadi lebih baik saya salah mengambil keputusan yang sangat besar dibandingkan saya tidak pernah melakukan sesuatu. Saya nggak pernah bisa tidur tenang. Saya harus usaha apapun saya harus jalani di Jakarta. Dan saya harus mulai semua dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Yudi Kusuma. Saya owner dari PT Oki Food Indonesia. Saat ini saya menjalankan rumah kemas bersama untuk UMKM seluruh Indonesia. Saya lahir di sebuah desa kecil di Provinsi Lampung yang kurang lebih 2-3 jam dari bandara. Nah, orang tua saya keduanya adalah guru SD, bukan dari background pengusaha atau pedagang. Tapi sejak kecil saya melihat sosok kerja keras itu dari bapak saya. Kemudian waktu kecil saya sudah dilatih untuk jualan. Saya SD kelas 1 tuh sudah jualan lotre dulu, Mas. Yang mungkin satu sisi itu judi, ketika saya beli lotre sama orang tua saya nggak boleh. Jangan beli lotre karena itu judi gitu kan. Tapi saya jualan lotre waktu itu. Kemudian saya SMP itu sudah mulai jualan. Kebetulan saya SMP itu dari rumah harus berangkat naik sepeda sekitar 10 kilo melewatin beberapa pasar. Nah, saya sudah mulai lihat potensi itu. Ada yang jualan VCD musik MP3 zaman dulu, bajakan, kemudian CD film gitu kan. Saya coba beli. Kalau nggak salah dulu itu 10.003. Saya jual ke teman-teman itu harganya 1.500. Dan setiap minggu saya itu bisa jualan 20 VCD. Ya lumayan lah buat anak SMP yang jajan saya cuman 1.500 zaman dulu. Kemudian kalau ada temen cari kelinci saya nyaloin lah gitu kan, nyaloin. Kemudian pernah juga jualan minyak tanah. Karena berangkat dari setiap seminggu sekali suruh beli minyak tanah, saya males. Karena waktu itu tahun 2007-2008 subsidi minyak tanah mulai dicabut, agak jauh nyari minyak tanah dan mahal. Dan di daerah saya itu baru 1-2 orang yang pakai kompor gas. Ibu saya pakai tapi masih pakai kompor minyak tanah juga. Nah, akhirnya saya cobalah cari jerigen, pinjam tempat tetangga, jerigen 50 liter. Saya beli minyak tanah yang dari rumah itu sekitar 1 jam pakai mobil bapak saya. Itu 1 liter cuman untung 200-500 perak waktu itu. Belinya pakai mobil. Pernah suatu ketika pakai mobil kakak saya, mobil Avanza. Dan minyak tanah itu cuman untung sebulan 50.000. Minyak tanah itu tumpah di jalan. Ganti karpet sampai 3 juta, Mas. Alas karpetnya. Bapak saya marah-marah. Udah nggak usah jualan minyak lagi. Karena biasanya pakai mobil Panther lama itu tahun 97.
harusnya pakai mobil Panther aja gitu kan. Nah, itu bapak saya marah itu. Dan tapi tetap namanya kita cari duit ya jualan gitu kan. Terus pernah juga jualan petasan. Waktu SMP jual petasan itu bisa untung satu bulan itu selama puasa 500.000. Wah gede banget loh zaman itu mas. Saya kuliah sempet 2 kampus mas, punya 2 alma mater. Jadi waktu SMA saya nggak bisnis sama sekali. Sempat bisnis sekali, makanan catering teman-teman di kelas. Karena kan saya kuliah kadang pulang sampai 3:30. Jajanan di kantin itu kan membosankan. Nah kakak saya ini punya restoran, namanya dulu Banyu Bening. Teman-teman nih, akhirnya saya kolektif tuh. Saya kolektif, yuk beli makanan gua aja. Ada cumi apa segala macem, 1 box. Diantaranya panas-panas. Itu cuma berjalan seminggu. Karena ternyata yang jualan di kantin itu istrinya para satpam situ mas, dicegat pernah. Jadi besok udah nggak jualan karena terakhir masuk 50 box nggak boleh masuk lagi, nggak boleh masuk, akhirnya bawa pulang makanannya. Dan selama SMA saya fokus buat kuliah, persiapan kuliah saya nggak bisa sama sekali dan saya ngerasa bosen banget. Jadi saya dulu pengen kuliah di kedokteran, kalau nggak di kedokteran saya nggak mau kuliah. Jadi saya itu orang yang nggak mau apa yang saya pengen itu nggak dapet. Waktu SMA saya pernah nggak dapet sekolah di SMA 2 Bandar Lampung, saya nggak mau sekolah. Dan saya sekolah di swasta sama semester dan di semester berikutnya pindah. Dan selama semester itu saya ngaku, ditanya orang gimana SMA 2, saya pengennya saya. Kemudian saya dapat kedokteran Andalas tahun 2013. Setelah di situ karena emang mungkin bukan jiwa saya ya, saya ngerasa ini apaan sih kuliah kayak gini, bosen tiap hari pagi sore siang malam baca buku hafalan gitu kan, bosan banget. Dan akhirnya akhir semester 1 saya memberanikan diri bilang ke orang tua, Pak saya mau keluar dari kedokteran. Kaget dong karena itu impian saya dari kecil lah, mungkin impian semua orang, susah-susah masuk kedokteran, undangan kok dibuang gitu aja. Jadi akhirnya bapak saya bilang yaudah kalau masuk kedokteran masuk di UI boleh, tapi selain UI nggak boleh. Kita putar otak dong gimana caranya. Karena dengan apa? Saya semester 2 saya kabur ke Jakarta. Tanpa izin orang tua saya tahu-tahu di Jakarta 1 semester, nggak ngabarin. Semua sudah saya kondisikan. Jadi orang tua tuh seolah-olah tahu bahwa saya di Padang padahal di Jakarta semester. Setiap bulan ngirim makanan, jajan, snack. Saya sudah kondisikan JNE, Mas, Mbak nanti kalau ada yang atas nama saya dikirim ke Jakarta langsung supaya semua berjalan mulus dan alhamdulillah berjalan mulus. Saya ke Jakarta 10 Januari 2014. Waktu itu banjir. Hari pertama saya datang itu kan jam 10 malam. Karena mau ke tempat teman bingung, mau ke hotel nggak punya uang, akhirnya saya tidur di bandara. Tidur di bandara di atas troli. Itu ada apa namanya koper, di atas koper saya tidur kayak gitu. Sampai akhirnya jam subuh saya bangun, saya kontak teman. Ada teman saya namanya Galih yang mau nerima, ya udah kesini aja, numpang dulu tempat sini, atau nanti kita atur saya izin ke tempat ibu kos, boleh nggak berdua. Akhirnya saya datang ke tempat teman saya itu, saya tinggal di situ selama kurang lebih 6 bulan lah. Di kosan gang sempit, Jalan Kramat Sentiong 2 saya masih ingat. Yang kalau sebulan sekali itu gordeng kipas itu sudah penuh kotoran debu hitam-hitam. Kalau tidur ngeri, tikus masuk gede-gede banget. Kalau pintu dibuka panas, nggak bisa beli kipas dulu. Pernah beli kipas yang murah karena dipanjer 24 jam 2 hari meledak. Waduh sedih tuh. Terus selama di Jakarta ya susah lah saya. Makan sehari cuma 2 kali, cuman mampu beli nasi setengah porsi. Jadi kalau di warteg kan bisa beli full sama setengah porsi dengan harga 2.500, pakai tempe 1 atau pakai sayur nggak pakai tempe. Kalau pakai tempe
pakai kuah sayur, Mbak minta kuahnya ya sama tempe satu. Itu cuman habis 4.500 sama teh tawar, kan gratis. Atau yang kedua makannya pakai sambal pecel, dikasih air, kasih nasi. Atau pakai kering tempe kalau dikirimin dari orang tua, sampai kering tempenya jamuran. Ya udah makannya kayak gitu tiap hari. Dan ini nggak pernah saya ceritakan, nggak ada orang tahu. Bahkan orang tua saya pun nggak tahu kehidupan saya di Jakarta selama 1 semester itu. Kerjaan saya di Jakarta ngapain? Di Jakarta gimana caranya harus masuk UI? Les. Saya cari les yang paling bagus dan yang mahal. Saya pikir mahal zaman dulu bagus, dan terbukti saya masuk di UI. Saya les di salah satu bimbel di Jakarta Selatan. Nah, aktivitas saya Senin sama Kamis itu les. Dari jam 8 sampai jam 1. Hari lainnya apa? Keliling pasar. Cek pasar Taman Puring jual apa, ASMK ada apa, pasar ular katanya jual apa, atau orang jual sepatu, saya cek. Pasar Cipinang jual apa, pasar Kramat Jati jual. Saya tiap hari keliling naik motor, mau hujan mau apa saya nggak peduli, pokoknya jam 8 harus keluar. Karena saya punya niatan di Jakarta jangan pernah saya sekalipun kerja. Kenapa? Kalau udah kerja dapat duit nyaman, ya sudah, nggak akan usaha, nyaman kan. Kemudian saya dulu usaha pertama itu di Jakarta, saya jualan sepatu. Mungkin kalau pernah tahu Taman Puring, itu kan sepatu KW. Zaman itu di eranya sepatunya tren. Saya sempat bisa untungnya itu saya seminggu pernah dapat 2 juta. Tapi tetap namanya niatnya di sini usaha, ya udah makan tetap begitu. Dan saya seolah-olah itu saya punya toko kalau jualan di Facebook. Dulu Facebook pakainya. Saya bilang barang terbatas. Saya foto tokonya, saya foto selfie depan foto gitu kan. Nah, fanpage-nya sampai sekarang masih ada dijualan di Facebook, sepatu murah. Saya cuma ngambil untung itu 5 sampai 10 ribu. Dan uniknya adalah jual sepatu nggak pakai box. Kalau orang mau pakai box nambah 10.000, jadi biar murah. Karena kan itu box sama sepatu jual terpisah, Mas. Ibaratnya beli es nggak pakai gelas. Itu saya jalanin kurang lebih selama 6 bulan lah, 5 sampai 6 bulan. Kemudian ya macam-macam saya jalani, jualan wall sticker. Jadi stiker yang di dinding ada gambar kupu-kupu, gambar macam-macam. Dan pernah juga ya bisnis yang mungkin sedikit kriminal lah. Saya pernah jualan kunci jawaban zaman dulu, Mas. Jawaban itu ya lumayan, bisa dapat hampir 80 juta zaman dulu ya. Itu. Ya itu pernah masa kelam juga lah. Cukup karena pengen tahu aja sebenarnya. Ini kayak gini tuh gimana sih? Gitu kan. Kayak gimana, yang penting saya nggak kerja dan saya tidak nyuri dulu, nggak membohongi orang secara personal di Jakarta, karena kalau udah begitu kita udah cacat. Kemudian singkat cerita akhirnya saya keterima kuliah di UI. Itu pun kuliah saya terima pakai jalur SIMAK mandiri, bukan yang SBMPTN. Yang pertama itu deg-degan, waduh ini kalau nggak terima gimana, harus balik lagi dong ke dokteran. Itu udah stres tuh, Mas, udah sempet wah harus cari tempat kuliah yang bagus nih, ya kan. Terus harus bilang ke orang tua nih kayaknya udah biaya sendiri gitu biar izin. Wah muter otak. Dan kondisinya adalah yang paling saya takutkan adalah sampai ketahuan di Jakarta, karena saya pada saat itu nggak izin sama salah satu orang di rumah. Wah itu saya pernah pulang ke Lampung, dari rumah itu paling cuma 30 menit, tapi saya nggak mampir rumah. Deg-degan. Saya di Jakarta itu nggak ada yang tahu, teman-teman SMA nggak ada yang tahu. Karena banyak ceritanya kan, akhirnya panjang. Sekolah saya di blacklist karena saya keluar dari dokteran.
Ya akhirnya saya keterima UI. Salah satu kakak saya ngomong bahwa Okta sudah di Jakarta. Wah, marah besar itu. Bahkan kakak saya nomor 1 itu kan yang itu pengen adiknya itu jadi dokter. Karena pada saat itu beliau itu pengen jadi dokter, tapi orang tua nggak mampu membiayai untuk sekolah dokter. Nah itu yang jadi beban saya selama kuliah di UI. Setiap pagi tuh kepala saya pusing, berat. Saya kalau di sini nggak jadi orang mau gimana, nggak jadi pengusaha. Kalau mau jadi PNS mendingan saya dokter, duitnya lebih gede. Wah berat itu tiap hari. Pernah Lebaran itu pada ngobrol tuh, pada telepon kakak saya kan di Kalimantan. Yang lain pada telepon ganti-gantian, saya kelewat, nggak tahu itu lewat atau memang nggak mau ngomong sama saya. Dan saya pun nggak berani nelpon. Sampai UI ditanya, gimana sih itu? Sesuai ekspektasi, digituin. Wah itu tambah beban. Bapak saya itu nggak mau ngakuin bahwa saya di UI, ternyata saya baru tahu setelah saya lulus. Ibu saya bilang, bapak itu kalau ditanya orang selalu bilang anaknya di kedokteran. Wah itu yang berat. Sampai semester 4 bapak saya nggak tahu kalau saya kuliah jurusan apa. Karena saya nggak berani ngomongin kuliah di rumah. Saya cuma bilang bahwa kuliah di UI jurusan ini. Terus pas jalan nganterin saya berangkat ke Jakarta ke Damri, bapak saya bertanya, jurusannya apa kuliahnya? Wah saya deg. Oh jadi selama ini bapak saya nggak tahu selama 2 tahun saya UI. Wah tambah beban moral, mental saya. Kemudian ditanya orang selalu bilang, oh kamu nggak mampu ya otaknya di kedokteran. Wah sedih ya mas kalau itu dengar inget itu. Ada yang pernah bilang ngejulukin, karena saya ini dibilang gila lah karena keluar dari kedokteran. Saudara bilang, dokter gila gitu. Wah berat lah sobat. Makanya itu yang jadi titik pacu saya bahwa saya harus jadi pengusaha. Saya harus sebelum lulus saya harus membuktikan pilihan yang saya ambil itu tepat. Dan walaupun bagi saya pribadi lebih baik saya salah mengambil keputusan yang sangat besar dibandingkan saya tidak pernah melakukan sesuatu. Dibandingkan saya membuang waktu saya untuk kuliah di kedokteran dan pada akhirnya saya nggak akan jadi dokter, itu jauh lebih menyakitkan bagi orang sekeliling saya juga, buat orang tua. Saya nggak pernah bisa tidur tenang. Saya harus usaha apapun saya harus jalanin di Jakarta dan saya harus memulai semua dari nol. Saya pernah jualan aqua. Kalau masuk UI, di dalam UI itu dekat gedung rektorat ada bundaran. Setiap hari Minggu itu ada orang olahraga jogging. Saya jualan aqua di situ. Aqua itu cuma beli kita 1.700, dijual di situ 5.000. Donat. Saya pernah jualan itu di situ. Kemudian pernah juga saya jualan bunga di Taman Suropati. Tapi nggak laku. Bawa bunga 100, pikir kan buat orang pacaran, gitu kan? Laku cuma 2. Sedih. Kalau ingat itu ya, tapi perjalanan hidup lah. Saya bangun bisnis fashion, saya buka stand jualan pakaian di mall. Tapi saya jualan segmen murah mas, yang 100 dapat 3 baju-baju ibu-ibu. Kemudian di airport, di bandara. Satu outlet itu waktu itu pernah sampai dapat uang 20 juta sehari mas. Tapi karena perubahan era, orang belanja melalui online Shopee. Akhirnya pernah di situ sewa stand 2 juta cuma dapat uang sehari 1 juta nombok. Dan itu kita jalanin mungkin ada 1 bulan lah akhirnya nombok. Dan gak cuma 1 stand. Kita waktu itu ada 20 stand di Pulau Jawa, di Jakarta, bahkan sampai ke Jogja kita ada stand waktu itu, ke Serang. Akhirnya kita utang numpuk tuh mas sama supplier dari Tanah Abang. Mau nggak mau kita migrasi tapi agak telat gitu kan.
waktu keburu utang udah numpuk, duit nggak ada, kita buka online. Nah, kita kejar tuh jualan di sana, iklan mau nggak mau. Sempat sampai iklan itu mungkin habis 200 jutaan lah selama beberapa bulan. Tapi karena kondisi sudah napasnya itu udah tengah, tetap berat. Karena pada waktu itu di Shopee itu cuma bisa ngambil uang seminggu 2 kali, Senin sama Kamis. Dan nggak langsung cair. Mau nggak mau numpuk uang di situ banyak. Pengiriman se-Indonesia. Taruhlah seminggu tambah pencairan. Akhirnya napas nggak sampai. Dubur-dubur utang sama orang Tanah Abang. Kemudian sempat disabotase oleh salah satu karyawan lah. Karena ngelihat jatuh, tengah malam saya pernah didatengin orang Tanah Abang. Marah-marah. Tetangga semua kumpul, Mas. Malu saya kan di depan karyawan kayak gitu. Akhirnya nggak lama dari situ ada sabotase, menghasut, mereka keluar semua. Mau nggak mau, saya harus jalan, tetap jalan. Ngirim sendiri, packing. Tapi bagi saya pernah melakukan semua sendiri, jadi nggak kaget. Jadi kebetulan kakak saya nikah dengan cucunya Ibu Fat Semarang. Tuh. Dan akhirnya kita buka. Dan itu yang bawa juga kita ketemu dengan BRIN. Jadi kita waktu itu ada event Musda kepala desa se-Jawa Tengah, Jawa Tengah. Di situ undangannya adalah ada Pak Deputi Bidang Inovasi Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, kemudian cerita bahwa kita punya manyong nih, gitu kan. Pak Deputi bilang, udah dikalengin aja manyongnya. Kita ngalengin di Jogja, PTBA di Jogja, BRIN yang di sana. Kita ngalengin, kemudian, ini potensinya besar nih kita lihat. Dan emang kondisi saat itu adalah kita sedang mencari tempat di mana bisa membuat kepala manyung itu bisa awet dibawa kemana-mana, tapi bukan frozen, dan bisa rasanya kan sama. Kalau frozen kan pasti 2 bulan sudah hilang, rasanya akan menurun. Nah, kemudian setelah dari Jogja berhasil, kita lihat rasanya persis sama. Akhirnya kita mau investasi mesin lah waktu itu. Kita hitung-hitung mesinnya aja 2,5, belum sama building, belum sama perizinan. Kita ceritalah ke Pak Deputi, kata Pak Deputi, itu di BRIN ada mesin yang sudah 2 tahun belum termanfaatkan. Nah, kalau dengan kita lihat kapasitasnya gede banget mesinnya. Mesin yang utama itu 3.500 per batch. Kalau kita pakai sendiri nggak mungkin. Dan akhirnya yaudah kita bilang ke Pak Deputi bahwa kita akan bawa UMKM sebagai syarat kita bisa masuk sini kan. Awal kita cerita dengan BRIN adalah kita akan membuat one village one product. Karena begitu banyak potensi makanan tradisional di Indonesia yang masih bingung masyarakat itu brandingnya gimana sih. Kemudian package biar awet tuh gimana. Contoh santan. Santan itu kan opor, nggak mungkin kita bawa opor dari Solo dibawa ke Lampung, udah pasti basi, gitu kan. Tongseng, udah pasti basi, gitu kan. Sedangkan kondisinya banyak orang di daerah ini yang kerjanya jauh-jauh. Contoh orang Aceh, gitu kan, kerja di Jakarta. Orang Lampung kerja di Jakarta. Dan hampir semua terpusat di Jakarta. Makanya kita harus menyediakan makanan-makanan daerah dengan kondisi sama, originalnya, rasanya sama, tapi bisa dinikmati dimanapun. Bahkan kita bisa bawa ekspor. Jadi teknologinya adalah sterilisasi, di mana makanan bisa dikalengkan tanpa adanya pengawet sedikit pun. 1% pun nggak ada, Mas.
karena benar-benar steril makanannya. Pertama itu. Kedua, pengalengan makanan heterogen. Kalau di pasar itu banyak yang homogen, sarden, kornet, itu gampang. Tapi yang heterogen ini nggak semua punya teknologinya. Yang punya saat ini adalah BRIN, dan lisensinya sudah kita beli. Nah, contoh yang heterogen itu gimana? Maksudnya adalah seperti contohnya gudeg, Mas. Ada isinya krecek, kemudian gudegnya sendiri, telur, ayam, cabai. Bisa dimasak berbarengan, dimasukkan bareng di tot 121 derajat, tapi matangnya bisa bareng. Gimana itu? Kalau kita masak di rumah, nunggu ayamnya matang, cabainya udah hancur. Tapi inilah keunikan di sini. Kemudian makan makanan santan bisa bertahan sampai 18 bulan, Mas. Apa sih yang kita bawa dengan UMKM itu? Apakah UMKM ke sini cuman datang, yaudah kayak di tempat lain, kita datang bawa produk bayar? Enggak. Tapi kita benar-benar mengurusi UMKM itu dari nol sampai gimana pemasaran. Nol itu seperti apa? Kita preparekan produknya. Oh, mereka mau produk apa sih? Kita riset. Ini makanan ini cocoknya pakai kaleng ukuran berapa? Kemudian masaknya beberapa lama, komposisinya seperti apa, rasanya setelah dikalengkan pas atau enggak. Setelah itu kita siapkan perizinan. Nah, yang penting kalau orang punya makanan kaleng tapi nggak punya perizinan, percuma, nggak bakal bisa dijual, Mas. Karena ini kan makanan termasuk beresiko tinggi. Kenapa beresiko tinggi? Karena tanpa perlu adanya perlakuan khusus sudah bisa langsung dimakan. Kalau tanpa dipanaskan kemudian dimakan kan bisa berbahaya buat manusia. Makanya perlu sertifikat izin yang lain yang menyatakan bahwa ini sudah aman untuk dikonsumsi. Pertama, untuk bisa keluar BP POM itu harus ada izin uji kandungan, timbalnya berapa, besinya berapa dan segala macam, ada zat berbahaya atau enggak. Kedua, uji F0. Nah, F0 ini yang unik dan intinya di situ. Yang punya lisensi adalah BRIN saat ini. Untuk menguji bahwa makanan ini akan steril pada suhu berapa dan berapa lama. Suhu minimal 121 derajat dan berapa menit. Karena kalau dia kondisinya kecepatan, bakteri nggak mati. Kalau kelebihan, waktunya overcook. Dan BP POM sudah jadi satu paket dengan kita, BP POM sudah selesai. Karena kalau banyak cerita di luar, BP POM itu sampai tahun-tahunan, 2-3 tahun. Lah, UMKM mau jalan seperti apa? Punya duit kadang minjem dari tetangga buat modal. Nah, kok nunggu BP POM sampai tahunan, ya mau gimana? Ya kan? Yang ada di sertifikat rumahnya diambil buat bayar utang, Mas. Nah, kita kasih solusi. Kebetulan saat ini BP POM sudah melakukan MOU antara BRIN dan BP POM, yang di mana BRIN membawa Okoy Food. Jadi kita bisa memberikan garansi bahwa 45 hari sudah BP POM keluar. Itu. Nah, kemudian nggak sampai BP POM, Mas. Setelah produk jadi, mereka kan tanya, Mas, ini desainnya kok aku yang ini, gitu kan? Kok punya itu kayak gitu kalau desain masing-masing? Kita standarkan desainnya. Standarkan, kita bayar profesional. Kemudian foto produk, kita siapkan juga kontennya. Sekarang kan eranya apa? Medsos, BBM, WA, kemudian Instagram, TikTok. Kita siapkan videonya, kita siapkan foto-fotonya, kita siapkan captionnya. Jadi ibu-ibu tinggal naruh di WA, foto, tambah paste tulisannya, selesai. Kemudian nggak sampai situ, bahwa kita pun menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Saat ini produk kita sudah ditampilkan di Smesco, Mas. Jadi buat UMKM yang mengalengkan produknya di Okoy Food, itu kita akan tampilkan di Smesco, BNI Explora.
Nah, BNI Explorer ini punya program bahwa makanan Indonesia akan dibawa ke luar negeri oleh BNI. Dan untuk yang kekurangan modal, BNI siap memberikan pinjaman, jadi pemodalan. Insya Allah dengan kita ketika yakin gitu kan, insya Allah ada jalan lah. Gitu. Kita nggak cuma berhenti bahwa sampai di sini ngalengin sudah, tapi kita akan berusaha bawa keluar. Kemarin juga kita sudah dapat kunjungan dari Pak Deputi UKM Kemenkop. Beliau cerita, Mas Okta, kita ada program bersama dengan Singapura. Setiap tahun ada 150 event pameran di Singapura. Kita nanti konekkan setelah adanya MOU antara Kemenkop dan BRIN. Jadi pasarnya sangat banyak, apalagi ada program Pak Jokowi yang Space of the World, 4.000 restoran di luar negeri itu. Kan nggak mungkin membawa opor gitu kan, memasak opor di luar. Rasanya bisa jadi beda. Nyari kelapa di sana susah. Daun singkong, mau dikirim daun singkong dari sini kan enggak. Nah, ini adalah bentuk solusi untuk mendukung Space of the World tadi, Mas. Bicara produk, kalau untuk di Kaleng kita lebih familiar dengan makan makanan yang basah. Rendang, basah, opor, soto. Itu sambal, bahkan sambal itu udah dikalengkan. Kalau kering-kering kita nanti pakainya pouch. Dan misal mau ada yang ayam utuh gitu kan, pakai kaleng kan nggak mungkin gitu kan. Ayam utuh itu kita bisa ada pouch yang teknologinya sama dengan ini, sterilisasi. Jadi di pouch tapi nggak perlu frozen, bisa simpan suhu ruang, Mas. Saat ini kan ayam di vakum ya kan, kemudian di frozen. Kalau kita sudah masuk mesin retout, sterilisasi, sudah suhu ruang dan bisa bertahan di 18 bulan, Mas, keunggulan kita. Kemudian yang kering-kering bisa pakai pouch juga, keripik gitu kan. Nah, kemasannya kita nggak cuman satu ukuran, ada yang 100, 200, 300. Bahkan untuk daging kurban kita juga bikin program, Mas, nanti kurban untuk daerah tertinggal lah. Jadi misal kurban di Jakarta ini kan banyak daging sisa, kita kalengkan kemudian kita bawa ke daerah-daerah untuk bantuan bencana, tangga bencana. Kalau untuk total full ya, Mas, itu kita 50 juta. Itu dapat 2000 kaleng ukuran 200. Kemudian dapat BP POM, izin-izinnya, izin F0, kandungan gizi, kemudian konten, desain, foto, video, 10 video, 20 foto, caption, dapat 2000 kaleng produk. Dan gak usah khawatir, itu bisa sistem cicil itu kan, selama proses bertahap sampai izin BPOM keluar. Dan kita juga punya paket, Mas, 3 juta makan masyarakat bisa mengkalengkan, dapat 200 kaleng. Jadi saya nggak punya 50 juta, ya bisa piket yang 2 juta, 2 juta. Trial dulu 2 juta bisa punya produk kaleng. Mimpi saya adalah UMKM di Indonesia maju bersama-sama. Saya bisa menggerakkan seluruh UMKM bangkit, UMKM jaya, UMKM naik kelas. Gak bisa saya sendiri, karena saya butuh produk teman-teman di luar sana yang bisa kita jual bareng-bareng. Kita bisa ekspor, karena yang dibutuhkan makanan tradisional adalah rasa. Rasa itu gak bisa dibohongi. Ini bikinan siapa? Misal kepala manyung Bufat. Mau ada kepala manyung lain, kalau mereknya bukan Bufat, orang kan fanatik juga kan, karena rasanya beda padahal enggak. Nah, dengan itu saya juga udah bangun kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar yang siap membiayai. Saat ini yang sudah siap adalah BNI Explora, Mas. Sudah siap membiayai sampai dengan 200 juta. Itu teman-teman yang kesulitan modal. Kemudian kemarin juga Kemenkop sudah membuka pembicaraan bahwa mereka ada dana yang bisa dikelola oleh koperasi yang bisa disalurkan ke UMKM. Jadi sangat banyak potensi
potensinya. Yang penting masyarakat itu mau berusaha, nanti akan jalan keluar insya Allah. Ada salah satu UMKM di Depok mas cerita ya, itu yang dia nggak punya uang. Uang pertama DP itu minjem loh mas, minjem dari saudaranya 7 juta karena saking punyanya dan melihat potensi yang sangat besar. Setelah di DP kita bikinkan sampel, kemudian ada event pameran yang biasanya kan orang cuma keripik, sambel, kalengin, pouch. Salah satu pengelola pameran lihat ada sambel yang dikalengin. Besoknya suruh ikut pameran yang di Kemenkrab mas. Potensinya besar sekali. Itu salah satu contoh nilai jual yang dia belum ada BP POM tapi langsung dipanggil. Untuk teman-teman yang pengen ngalengin, kesini dulu deh, cerita ngobrol dulu. Kita lihat potensinya seperti apa. Gak usah berpikir tentang modalnya, nggak ada. Kalau ada niat, itu insya Allah semua ada modal. Saya datang ke Jakarta nggak bawa uang sama sekali, cuma bawa 700.000 untuk uang makan bulanan. Datang ke kantor BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional di Cibinong, Jalan Raya Bogor. Masuk, kemudian nanti tanya Pusat Inovasi Nasional. Di situ tanya PT OKWI, akan tahu diarahkan oleh security mas. Sebenarnya kondisi saat ini adalah bukan kondisi yang sangat berat untuk kita sendiri, apalagi di kondisi pandemi, ditambah biaya-biaya semua naik. Jangan merasa bahwa diri kita yang paling susah. Tetaplah optimis bahwa diri kita yang paling beruntung, supaya Allah ngasih kita kemudahan. Yang penting adalah tetap konsisten, yakin pada usaha yang kita lakukan, tidak menyerah. Prinsipnya ada satu, kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa?